Bismillahirrahmanirrahim ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Pada kesempatan yang baik ini, di waktu yang longgar ini ya, kita akan mencoba membahas satu topik ya, tentang apa sih sebenarnya makna ataupun filosofi yang tersimpan di dalam sebuah senjata bagi orang Jawa, khususnya pada keris ini ya. Dan saya sering mendapatkan suatu pertanyaan akan satu hal ya, apakah benar keris itu selalu identik ya akan suatu barang yang dianggap musyrik, syirik ataukah klenik ya. Baiklah, akan tetapi sebelum kita membahasnya lebih mendalam, kita patut mengucapkan syukur alhamdulillah dulu ya kepada Allah atas segala rahmat, karunia dan juga nikmatnya yang selalu terlimpahkan kepada kita semua ya, yaitu berupa iman, Islam, dan masih diberi kesempatan untuk hidup ya sampai dengan hari ini, terutama nikmat berupa kesehatan, itu yang terpenting ya, dan patut kita syukuri di tengah kondisi sekarang ini ya, yang sedang mewabahnya pandemi COVID-19 ya, yang telah memakan banyak korban ya. Dan semoga yang gugur akibat dari pandemi ini itu diampuni segala dosa-dosanya ya, dan diterima semua amal kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, baiklah ya, kita akan mulai pembahasannya ya. Saya akan mencoba menjawab perihal soal keris ini ya, lewat topik kita kali ini. Nah, bicara soal senjata bagi orang Jawa, terutama soal keris ya, tentu kita harus paham dulu ya akan karakter bagi orang Jawa. Ada sebuah ungkapan mengatakan, wong Jawa nggone semu sinamun ing samudono. Artinya ini apa ya? Orang Jawa ini cenderung terselubung ya, menyamarkan berbagai hal dengan perlambang ataupun simbol guna untuk pengajaran kepada anak cucunya. Nah, dari ungkapan tersebut di atas ya, maka dapat kita simpulkan ya, bahwa semakin tinggi akan pemahaman, wawasan, dan keilmuan seseorang ya, maka akan semakin halus pula budi bahasa, perilaku, dan juga semakin tersamarkan akan penyampaian suatu maksud ataupun tujuan. Itulah ya pola komunikasi yang tidak lugas maupun tidak verbal ya. Sebuah penyampaian suatu pesan ya ataupun maksud dalam tingkat tertinggi ya. Dan ternyata ya sebuah keris ini itu juga memiliki sebuah pesan akan ajaran-ajaran atau nilai-nilai ketakwaan kepada Allah ya, yang haruslah kita kupas lapis demi lapis untuk sampai menemukan pada inti yang dimaksud ya. Lalu kenapa kemudian misalnya Sunan Kalijaga mewariskan sebuah pakaian yang didesain ulang oleh Sultan Agung menjadi disebut sebagai libasu taqwa, baju takwa ya. Kenapa disebut baju takwa? Karena seluruh perwujudannya itu aslinya adalah makna takwa ya. Jadi kalau kita misalnya ya berbusana adat Jawa yang disebut dengan Jawi Jangkep Mataraman, itu unsur-unsurnya satu, itu ada ikat kepala, blangkon ya. Yang kedua ada baju, sorjan, ketiga bebet, keempat sabuk, kamus timang ya. Nah, yang kelima ini ada keris ya. Ini sebagai pelengkap ya. Ini standar, ada tambahan-tambahannya tapi semua punya makna ya. Lalu kenapa takwa disimbolkan dengan sebuah pakaian ya? Kita ambil dialog dari Sayyidina Umar dengan Sayyidina Ubay bin Ka'ab ya. Wahai Ubay, apa takwa itu? Ubay bin Ka'ab menjawab, wahai Amirul Mukminin, pernahkah engkau berjalan di suatu tempat, di situ banyak duri, banyak jebakan, cahayanya remang-remang? Kata Sayyidina Umar, ya aku pernah. Apa yang Amirul Mukminin lakukan? Jawab Sayyidina Umar, aku berhati-hati. Apa bahasa Jawa untuk kata hati-hati? Kita bisa menggunakan kata duung yang artinya hati-hati. Kita bisa menggunakan kata curiga yang artinya
waspada ya. Nah, maka keris dalam bahasa Jawa ini aslinya itu bernama duwung atau curigo ya. Itulah makna takwa yang sebenarnya. Maka dia diselipkan di belakang karena dia adalah simbol kehati-hatian dan kewaspadaan yang haruslah tetap selalu dijaga ya. Kemudian apa? Penempatan atau pemakaian keris itu juga itu ada tata caranya ya. Terdapat 11 tata cara pemakaian keris ya, tapi tidak semua saya sebutkan, hanya beberapa saja ya. Kenapa perlu ini saya jelaskan ya? Terkadang ya orang di luar suku non Jawa itu memahami dan beranggapan ya bahwa orang Jawa ini beraninya hanya di belakang karena senjata atau kerisnya diletakkan di belakang ya. Ini merupakan sebuah anggapan yang sangat keliru ya, dan perlu saya luruskan. Jadi perlu untuk diketahui ya, di masa-masa damai atau tidak dalam kondisi peperangan itu wajib hukumnya menyelipkan keris di belakang ya, terutama ketika berada di dalam istana atau keraton ya, terkecuali dalam kondisi peperangan. Nah, itu baru diperbolehkan menyelipkan keris di depan. Dan di dalam situasi damai pun ya, yang boleh menyelipkan keris di depan itu hanyalah para ulama, pemuka agama, biasanya disebut dengan istilah nyote ngajeng ya. Kenapa begitu ya? Karena hanya para ulama inilah yang berhak untuk membela diri ya. Dan di dalam keraton Jogja biasanya itu disebut sebagai abdi dalem Suronoto ya. Kenapa disebut Suronoto? Ya, Suro itu artinya berani, Noto bisa diartikan raja atau bisa juga diartikan menata. Jadi merekalah ya para ulama ini yang berani menata seorang raja dan juga sekaligus menasihatinya. Kemudian pada posisi tertentu ya, misalnya sedang duduk di kursi seperti ini ya, pemakaian keris itu juga menyesuaikan ya. Ada standarnya. Biasanya itu istilahnya itu disebut dengan nyote tengen. Biasanya agak ditarik ke samping ya, tepat di bawah ketiak begini ya. Kira-kira begitu ya. Nah, itulah ya adab-adab cara atau tata cara dalam pemakaian keris ya bagi orang Jawa. Kemudian menyinggung soal kesyirikan tadi ya. Keris ini ya sejatinya adalah benda netral ya, sama juga seperti benda-benda lainnya. Yang salah itu adalah soal keyakinan hati dan cara perlakuannya yang keliru dan cenderung terlalu berlebihan ya. Sesuatu yang terlalu berlebihan pastilah tidaklah baik ya. Menganggap senjata ataupun keris memiliki kekuatan melebihi kekuatan Allah ya, itu sama saja menyekutukan Allah ya. Jangankan kok keris ya, benda-benda lainnya seperti halnya cincin batu akik misalnya ya, kemudian ada kalung, sabuk, rompi, tasbih ya, itu menjadi bisa menjadi sumber kesyirikan dan kemusyrikan kalau keyakinan hati kita yang salah dan cara perlakuan kepada benda tersebut yang keliru ya. Dan saya kadang sering mendapatkan suatu pertanyaan akan satu hal ya. Kenapa di setiap pusaka di keraton itu selalu diberi nama kiai? Apa bedanya kiai haji dengan kiai pusaka ya? Dan ternyata itu juga termasuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad ya. Beliau itu juga memiliki sebuah bilah-bilah logam ataupun pedang yang menemani beliau di dalam perjuangan menegakkan agama Allah ya. Di sini kita tahu bahwa beliau juga memiliki sebuah senjata, menyayanginya dan memberinya sebuah nama ya. Salah satunya adalah pedang Al-Masyur yang beliau warisi dari ayah beliau yaitu Abdullah ya. Nah, di dalam bahasa Jawa alif lam ma'rifah al atau penanda kepemilikan sifat zu itu diterjemahkan sebagai kata ki atau kiai ya. Maka ya dari itu ya di Kesultanan Mataram Islam pada masa Sultan Agung bertahta itu juga memiliki sebuah pusaka utama ya, seperti halnya itu tombak Kyai Ageng Pleret maupun keris Kanjeng Kyai Ageng Kopek ya.
Penambahan kata kiai ini dimaksudkan sebagai tanda penghormatan ya, sekaligus rasa cinta ya. Nah, itulah kenapa alasan ya di setiap pusaka di keraton selalu diberi nama kiai ya. Bukan hanya pusaka saja ya, akan tetapi juga pepohonan itu yang tumbuh di dalam keraton itu baik di Keraton Solo maupun Keraton Jogja itu juga selalu diberi nama kiai ya. Nah, di samping itu ya, keris ini juga itu memiliki sebuah makna atau filosofi yang tersembunyi pada tiap-tiap bagian yang ada. Sebagai contoh, ini adalah keris Jogja model Gayaman ya. Apa arti dari kata Gayaman ya? Dan ternyata kata Gayaman itu berasal dari kata gayam. Ini dapat kita temui ya pada serat Saloko Potro yang berada di Pustaka Keraton Jogja. Nah, pada bait ke-7 ya, berbunyi kira-kira begini. Gayam gayuhe pandito muji-muji tuwuh basuki puji zikir salat sujud nawang marang Gusti Allah toto tentrem raharjo tulus tuwuh ya. Dan kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu berarti Gayaman melambangkan cita-citanya para ulama, menghaturkan tahmid, memohon keselamatan ya, dengan berdoa, berzikir, sholat dan sujud menghadap kepada Allah ya, agar tentram, makmur, murni, lagi bertumbuh ya. Itulah makna dari sebuah kata Gayaman. Dan jenis keris Gayaman ini juga ya yang selalu dibawa di medan peperangan ya, karena modelnya yang sederhana dan juga sekaligus fungsional ya. Model keris ini juga yang kemudian selalu dipakai ya oleh Pangeran Diponegoro hingga Jenderal Sudirman dalam perang jihadnya melawan Belanda. Kemudian pada bagian-bagian tertentu, misalnya pada pegangan keris di Jogja itu disebut dengan nama atau istilah deder ya. Kenapa disebut deder? Karena dia adalah sebagai simbol pegangan iman yang harus dideder, atau istilahnya itu dalam bahasa Indonesia itu ditanam ya, agar tumbuh, berakar dan mekar. Seperti halnya sebuah kalimat thayyibah yang memberikan buah nan harum, lembut dan juga manis ya. Makna deder ini juga itu sebagai perwujudan akan akhlak yang mulia kepada sesama ya. Kemudian kalau kita perhatian juga ukir-ukiran yang dipahat ya pada bagian atas ini, pada tangkai ini itu disebut juga dengan Putri Kinurung ya. Apa filosofinya? Secara makna mempunyai arti putri nan dipingit, dihijab untuk dijaga dari mara bahaya. Nah, itulah makna yang tersimpan dari sebuah pegangan keris yang ada di Jogja ya. Kemudian kalau kita turun ke bawah ya, pada deder itu terdapat sebuah lingkaran ya, sebulat seperti halnya cincin ya. Ini kalau di Jogja itu disebut dengan nama atau istilah mendak. Apa itu mendak? Pengertian dalam bahasa Indonesia adalah menekuk lutut ya, membungkukkan badan agak condong ke bumi. Nah, apa filosofinya? Ini adalah sebuah pesan bagi kita agar kita selalu rendah hati, janganlah sombong dan merasa kecil di hadapan Allah ya. Kemudian saya buka kerisnya. Kalau kita perhatikan naik ke atas ya, sampailah kita pada sebuah bilah keris ya. Inti daripada keris itu sendiri. Bilah ini disebut sebagai sinengker. Ya, arti dalam bahasa Indonesia adalah tersembunyi di dalam warangka. Apa maknanya? Ini adalah sebuah simbol ataupun sebuah perlambang bahwa segala bentuk amal maupun ibadah itu ya hendaklah tidak untuk disombongkan maupun dipamerkan ya kepada sesama. Karena sejatinya ibadah itu adalah rahasia antara hamba dengan Sang Pencipta ya. Dan di dalam dunia perkerisan, bilah ini itu disebut dengan istilah dapur ya. Dapur ini apa? Dapur ini pengertiannya adalah apa ya? Sebuah tampilan yang ada pada suatu keris yang terdiri dari berbagai macam bentuk maupun modelnya. Nah,
sebagai contoh, ini adalah dapur keris berbentuk luk ya, atau lekuan ya. Meskipun ada juga dapur yang berbentuk lurus, dan konon jumlah luk atau lekuan pada keris di Jawa ini itu selalu ganjil ya. Misalnya tuh luk 3, luk 5, 7 dan seterusnya. Kalau ini luk 5 ya. Dan ternyata ini juga ada filosofinya, ada maknanya. Apa maknanya? Bahwa untuk sesungguhnya ya, untuk menjadi genap ini kan ganjil lekuannya ini. Untuk menjadi genap, maka batin atau jiwanya haruslah disempurnakan dengan cara belajar mencari ilmu, beribadah dan beramal kepada Allah ya. Nah, di dalam sebuah bilah ya, ini kalau kita perhatikan ini terdapat juga pamor ya. Pamor ini apa? Pamor ini adalah suatu seni metalurgi dengan ribuan teknik tempa lipat yang ada pada suatu baja maupun besi ya, yang membentuk suatu pola ataupun motif ya. Nah, itulah yang disebut pamor ya. Dan berdasarkan data yang sudah ada, itu sudah teridentifikasi sekitar 140-an motif ataupun pamor, dan juga ada sekitar 240-an dapur ya, ataupun tampilan ya, yang ada pada keris ya, baik itu yang berbentuk lengkung seperti ini maupun yang lurus. Dan tentunya dari 140-an motif dan juga 240 tampilan itu juga menyimpan akan suatu pesan, akan sebuah makna pada masing-masing di tiap-tiap motif yang ada. Nah, kemudian yang terakhir pada bagian keris ini itu disebut sebagai warangka ya. Warangka ini adalah tempat ataupun sarung yang ada pada keris ya. Dan di dalam pandangan budaya Jawa, warangka ini itu juga mengandung akan sebuah perumpamaan dan juga filosofi ya. Nah, bagi kebanyakan orang Jawa, warangka hanya bisa dilihat itu sebagai sampiran atau ampiran, sesuatu yang semu ya, karena dia itu menyamarkan akan sebuah bilah keris ya yang ada di dalamnya ya. Sampiran itu adalah juga melambangkan sebuah, kalau kita itu hidup di dunia hanya sementara, yang kelak apapun itu akan dipertanggungjawabkan kepada Allah ya. Dan sebagaimana halnya di dunia ini juga semu ya, karena keris itu juga warangka menyamarkan sebuah bilah yang ada di dalamnya ya. Dan pada kayu warangka ini itu biasanya juga itu terbuat dari kayu gaharu ya. Kenapa dipilih kayu gaharu ya? Karena kayu gaharu ini mempunyai satu ciri ya, yaitu ketika dia dilukai maka dia akan semakin mewangi ya. Itulah penerjemahan dari atau simbolisasi bahwa seseorang itu hendaklah memiliki sifat ibadur rahman ya, sifat tawadu, lemah lembut dan rendah hati ya. Akan tetapi pada kenyataannya di lapangan ya, tidak selalu kayu warangka keris ini itu terbuat dari kayu gaharu. Ada juga sebagian yang terbuat dari kayu cendana atau trembalo iras, kemudian ada kayu timoho dan juga kayu jati gempol ya. Kemudian untuk pada bagian bawah ini kalau kita perhatikan di dunia perkerisan itu biasanya disebut dengan pendok ya. Ini ada sebuah ukir-ukiran ya, yang kebanyakan orang itu menyebutnya dengan ukiran merak ukel. Kalau di sini itu motifnya merak ukel ya. Ini maknanya apa? Itu untuk memperkuat sifat ibadur rahman tadi ya, yaitu dengan digambarkan dengan burung merak yang kalau kemudian dia diganggu maka dia akan menampakkan keindahannya ya. Nah, itulah ya makna dan filosofi yang tersimpan dari sebuah jenis keris gayaman, gaya Jogja. Ini merupakan keris yang biasanya dipakai di dalam kondisi peperangan ya, atau bisa juga dipakai untuk kesehari-harian ya. Sementara untuk jenis keris bragah ataupun ladrang itu beda lagi ya. Biasanya itu hanya dipakai dalam acara seremonial, misalnya untuk acara pisowanan menghadap raja, atau juga acara budaya dan juga acara pernikahan ya. Dan di dalam
sejarah juga mencatat ya, ini saya tambah sedikit, bahwa pada masa pemerintahan Sultan Agung di Mataram Islam, beliau itu juga memerintahkan ya supaya keris, tombak maupun pedang yang semula hanya boleh dimiliki oleh para bangsawan kala itu bisa dimiliki oleh seluruh lapisan rakyat ya, sehingga terjadilah sebuah masifikasi kebudayaan dan kesenian ya. Keris ini juga dijadikan sebagai penanda apresiasi ataupun hadiah bagi para prajurit, pimpinan pasukan, perwira tinggi hingga kerabat raja dan para pejabat istana ya. Bahkan dengan para negeri bawahan pun ya, Sultan Agung itu juga memberikan hadiah ya, ataupun juga cenderamata ya, untuk menjalin tali silaturahmi dan juga persaudaraan ya dengan para penguasa, baik itu yang berada di Jambi ya, Palembang, Makassar maupun di Cirebon ya. Nah itulah ya pembahasan kita kali ini, dan sebagai kata penutup ya, budaya yang tinggi biasanya kaya akan perlambang atau simbolisasi. Sebab dengan lambang maupun simbol adalah cara berbudaya bagi manusia untuk menyampaikan suatu pesan ya, agar sampai pada maksud yang dituju tanpa perlu ada yang tersakiti ya. Dan di dalam sastra Mataram Islam ada ungkapan mengatakan karyenak tiasing sasomo ya, yang berarti berusaha untuk membuat hati sesama itu tetap merasa nyaman ya, apapun kebenaran yang harus disampaikan ya. Ya begitulah ya sebuah kata penutup. Dan maka dari itu jangan sampai ya para generasi yang akan datang sebagai pewaris bangsa ini untuk kedepannya dijauhkan ya dari rasa cinta, bangga, dan mengambil sebuah pelajaran ya kepada para pejuang yang berkeris ya, seperti halnya Jenderal Sudirman, Sentot Ali Basah, Yai Mojo, Pangeran Diponegoro, Sultan Hasanuddin, Sultan Ageng Tirtayasa, dan lain sebagainya ya. Dan akhir kata, terima kasih ya telah menyimak video ini sampai selesai, dan jangan lupa jaga selalu ya protokol kesehatan, karena ini masih dalam suasana pandemi ya, dan apalagi situasi PPKM seperti ini ya, ikuti saja anjuran atau arahan dari pemerintah dan hadapi semua dengan kesabaran ya. Kita berdoa semoga Allah memberikan jalan keluar yang terbaik di setiap kesulitan yang kita hadapi saat ini ya. Nah itulah ya, nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Tetap semangat dan salam berbudaya.